ya nggak tahu ya, itu kan persepsi yang nonton kan, persepsi orang-orang. Mungkin karena saya ya beberapa kali dapat top rebound dan sering dominasi di rebound. Tapi memang ada benernya sih, tangan saya tuh kayak ada magnetnya gitu. Nggak. Ya nggak tahu sih, ini kebetulan aja. Rebound sering dapet, terus mungkin orang-orang yang nonton persepsinya seperti itu, gitu aja sih. Nggak tahu saya juga. Oh iya, bener. Saya mempelajari itu, dan memang itu kalau buat saya sih ada hitungannya juga sebenarnya. Nggak sembarangan cuman kita lompat aja, nggak gitu. Kita harus tahu juga ini orang nembak di situ jatuhnya kemana, kira-kira presentasi paling besar tuh jatuhnya nanti di bagian mana, terus yang nembak itu kira-kira presentasinya dia nembak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi emang semuanya ada hitungannya, cuman udah kayak terekam di kepala saya gitu. Jadi emang nggak cuma soal luck dan hustle, tapi ada, menurut saya sih ada matematikanya juga di situ kalau buat saya. Oh enggak juga, sebenarnya jujur nih, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Saya pertama masuk di dulu dari Satria Muda kan, itu saya jujur awalnya kan saya main bola, saya basket tuh baru kuliah lah. Saya pas masuk ke Satria Muda itu nggak terlalu memahami pemain-pemain NBA gitu. Jadi kayak Dennis Rodman sebenarnya tahu, tapi nggak tahu dia tuh siapa, itu nggak tahu. Pas ketika wah ini kayak Dennis Rodman ini kalau rebound, nah itu baru mulai tahu gitu loh. Jadi kayak Sakuragi juga itu juga nggak tahu juga itu sebenarnya. Jadi dua karakter itu sebenarnya nggak terlalu tahu juga. Baru orang-orang bilang baru, oh iya juga ya kayak gini gitu. Jadi kalau dibilang inspirasi ya enggak juga sih. Karena kan kan mulai kuliah gitu, terus tetap masih main bola, untuk kampus itu masih main terus. Tapi dapat tawaran juga dari basket, suruh ikut latihan kayak gitu-gitu ya. Akhirnya kecimpung di situ, ya udah ada jalan, ya udah pelan-pelan naik terus, ya udah sampai ke pro gitu sih. Ya jalannya sih mungkin ya. Playmaker dan striker. Jadi kalau nggak bikin assist, bikin gol. Iya. Kontributif ya? Iya. Klub apa nih? Dulu sih Inter Milan sih. Oh, Inter. Iya, dulu. Main favorit siapa? Ronaldo dulu. Ronaldo ya. Boleh diadu tuh. Body dulu ya kan? Body dulu. Ya mungkin itu salah satu faktor aja ya kan pasti banyak faktor lah, nggak cuma satu faktor itu doang. Ya salah satunya itu sih ya, mungkin kedatangan saya di sini dan nanti ada pemain asing juga kan, ya itu mungkin kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi celah itu sih. Ya semoga, saya yakin sih kita bisa sih, ya, mudah-mudahan sih, optimis kita bisa lah. Apalagi ada pemain asing, ada Dior Lohorn kan, ya kan? Jadi udah tahu lah kapasitasnya seperti apa. Iya sih, emang pada saya sih kayak ada pride-nya sendiri di defense gitu. Kalau orang offense kan kayaknya ya banyak lah, yang jago offense kan banyak gitu. Kalau jago defense kan nggak banyak gitu. Jadi kalau saya sendiri sih emang ada pride di situ sih. Kalau bikin skor gitu kan biasa kan, tapi kalau bikin orang nggak bisa skor gitu kan kayak ada pride-nya gitu sih. Menurut saya sih itu juga salah satu kontribusi sih. Kita lihat kayak siapa ya sekarang, Draymond Green kayak gitu di
Warriors kan dia nggak skor juga jarang kan, tapi dia bisa bikin screen bagus, bisa bikin assist, bisa defense pemain gede. Jadi kontribusi kan nggak selalu harus skor, tapi bisa assist, bisa rebound, bisa block. Jadi masing-masing punya role-nya sendiri lah kalau di basket sih kayak gitu. Oh iya pasti ya. Beberapa pemain memang udah pernah main bareng sih, termasuk siapa? Keceng pernah, Bima pun dulu pernah pas seleksi timnas ya. Terus Koming pernah juga ya. Lebih gampang sih jadinya komunikasinya seperti Adin. Ya ini sih ya membantu banget sih untuk bisa lebih ngeblend di tim ini sih. Iya, dia kalau dulu di Garuda tuh pas masih satu tim di Garuda tuh banyak orang yang bilang tuh dia maling ya. Jadi jago steal lah dia, iya. Ya saya lihat sih dia masih konsisten dengan itu. Terus ya emang defense-nya bagus sih. Ya. Kalau di Indonesia ya banyak banget berubah sih, kayak Indonesia culture-nya kayak ngikutin kayak ini mungkin kayak NBA lah. Sekarang kan basket modern kan, dulu kan maksudnya dulu kan kalau basket zaman dulu kan mungkin lebih keras, lebih terus posisinya big man center kayak gitu kan. Sekarang kan lebih modern, jadi semuanya banyak move, motion, banyak ini kalau dulu ya? Terus dulu kan kalau sizing tuh ngaruh banget kan. Kalau sekarang mungkin kayak banyak posisi 1 sampai 4 pun kayak nggak harus yang gede kayak gitu, nggak. Terus posisi 5 pun nggak harus yang kayak Shaq O'Neal gitu kan, nggak juga kan. Jadi sekarang banyak gerakan, banyak motion, terus banyak 3 points kayak gitu sih, banyak screen, roll kayak gitu. Lebih mungkin ngikutin Eropa basket lah ya, basket di Eropa. Ya kalau big man tetap, kalau menurut saya sih tetap harus strong sih, ya kan, karena kan kita kan sebagai paint protector kan, ya kita lindungi paint area, terus buat rebound, block shot, terus buat help defense gitu, tetap ngaruh lah, strength, sizing itu tetap ngaruh sih. Hobi selain ya traveling, suka kulineran, suka fotografi, suka itu sih. Terus terang sih, pertama juga karena saya melihat Bali United Basketball ini kayak punya punya kemauan untuk bertransformasi menjadi tim yang lebih bagus. Mungkin dari pelatihnya ganti dengan pelatih yang ya kita tahu lah track recordnya musim kemarin seperti apa, Coach Tony kan. Terus saya juga lihat ada beberapa pemain yang juga ikut mau bergabung ke situ. Dan kalau buat saya pribadi sih ini sebuah tantangan yang sangat menarik buat saya, karena saya lihat kan Bali United Basketball ini 2 musim kan gagal berturut-turut kan, nggak bisa lolos playoff kan gitu. Nah, saya ini memang suka seperti hal-hal yang menantang seperti itu gitu. Jadi saya merasa tertantang, ini saya bisa nggak bantu tim ini untuk menjadi lebih baik lagi. Pertama kita harus bisa lolos playoff dulu gitu. Itu sebuah tantangan buat saya sih, dan saya melihat ada transformasi yang bagus di tim ini. Ya udah saya lihat itu, ya udah saya akhirnya tertarik untuk bergabung. Ada faktor itu juga sih, Ya di Bali kan kita ya tahu lah semua, Bali kan island of God kan. Jadi semua orang kan pengen kesini, pengen liburan di sini. Kalau saya kan emang itu tadi kan memang suka traveling, suka
menelusuri tempat-tempat yang unik kayak gitu, terus belajar juga dari situ, banyak inspirasi yang bisa diambil gitu. Itu ya salah satu faktor juga sih. Pada awalnya sebenarnya saya kurang paham juga dengan filosofi dari Coach Tony ya. Baru dari sini saya tahu emang filosofinya awalnya emang untuk bertahan dulu ya. Saya sih setuju sih dengan itu sih. Pelatih saya di klub sebelumnya juga filosofinya hampir sama sih seperti itu. Karena memang defense itu memang penting banget lah di basket kan. Jadi karena kan defense kan kemauan untuk menang, siapa yang mau defense itu biasanya kemauan untuk menangnya itu tinggi gitu loh. Jadi dari situ kan biasanya kalau orang udah punya kemauan yang tinggi itu biasanya mau menjalankan apapun tuh biasanya lebih gampang gitu sih. Dan sebelum saya kesini saya sebenarnya nggak tahu juga, maksudnya Coach Tony nanti mau skemanya seperti apa saya juga nggak tahu. Cuman saya dalam pribadi saya pokoknya saya datang ke sini saya mencoba memberikan yang terbaik lah untuk tim ini. Kalau saya apapun yang bisa saya lakukan ya saya akan lakukan dan saya berikan untuk tim ini menjadi lebih baik sih. Untuk skema dan itu kan itu kebijakan pelatih lah itu sih. Saya rasa sih skuad kita menjanjikan lah, ya kan, skuad kita menjanjikan. Kalau saya yakin sih kita pasti akan bisa menjadi lebih baik lagi lah. Yang penting kita semuanya bisa solid, ya kan, semua bisa solid. Pelan-pelan kita bisa ngeklop semuanya, kita bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan semuanya sehat-sehat sih. Saya yakin sih kita akan compete lah di kompetisi yang mendatang sih, itu sih. Ya ada yang bilang sih galak, ada yang bilang ya saya rasa sih saya sebagai ya saya kan sudah cukup makan asam garam lah di basket ini kan udah belasan tahun ya. Saya mencoba untuk memberikan pengalaman saya yang saya dapat selama ini saya bagikan ke yang pemain-pemain muda. Terus saya juga memotivasi mereka juga untuk menjadi lebih baik setiap harinya karena mereka kan karirnya masih panjang gitu loh, jadi harus start dari awal gitu. Jadi saya sering mengingatkan dan memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik setiap harinya gitu sih. Enggak juga sih, justru sekarang tuh big man tuh susah dicari namun saya sih. Cuman memang kalau saya melihat dari perkembangan basket sekarang tuh memang jarang ada orang yang punya postur gede, tinggi itu memang jarang yang ini sih. Ya ada beberapa ini sudah menunjukkan inilah di timnas itu udah ada beberapa, tapi memang cukup jarang sih. Ya, jadi beda sama itu salah satunya beda sama basket zaman dulu kan banyak orang gede orang tinggi itu gampang. Sekarang memang agak susah sih nyari big man, agak susah emang. Ya saya melihat sih mereka berdua punya potensi yang bagus lah. Mereka kan masih muda ya, kalau nggak salah masih 20 tahunan lah. Bahkan si Agung juga masih 19 tahun kan. Masih banyak space untuk dia menjadi lebih baik lah. Masih banyak waktu juga untuk dia menjadi menjadi lebih kuat, lebih knowledge basketnya lebih bagus gitu kan, masih banyak. Cuman kan tergantung kemauan aja sih semuanya itu kan. Kalau mereka tetap konsisten setiap harinya mau menjadi lebih baik setiap harinya, saya yakin sih mereka berdua akan bisa berkontribusi bagus lah untuk Bali United Basketball ke depannya sih.